Seorang anak lahir untuk kita, seorang putra dianugerahkan kepada kita. Ia memegang kendali saudara-saudari yang tercinta. Untuk terakhir kalinya dalam tahun 2020 ini, kita berkumpul di dalam perayaan Ekaristi yang kudus. Tuhan telah memberikan tahun ini kepada kita sebagai karunia yang sangat berharga. Sekarang kita akan mengembalikannya kepadanya. Satu tahun yang berisi suka dan duka, kegirangan dan kesedihan, kebaikan dan kejahatan. Satu tahun dengan berkat dan susahnya, damai dan perang, kerukunan dan perselisihan, kehidupan dan kematian. Segalanya itu hendaklah kita letakkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam perayaan Ekaristi kita ini, marilah kita meminta maaf kepada Tuhan atas segala sesuatu yang tidak baik. Bahwa dari banyak segi kita telah mengecewakan Tuhan, telah mengecewakan juga sesama kita, telah merugikannya dan telah melukai hatinya. Selain itu juga, di hadapan Tuhan kita hendak mengucap syukur atas segala yang baik yang telah kita alami selama tahun 2020 ini. Dan kita mengungkapkan kepercayaan kita akan Allah penebus kita yang hadir di tengah-tengah kita. Saudara-saudari umat yang baik, kita semua manusia lemah, penuh kekurangan. Karena itu di tengah-tengah kegembiraan kita merayakan pesta Natal dan syukur atas rahmat yang kita peroleh di tahun 2020 ini, patutlah kita sekarang memohon pengampunan atas segala dosa dan penyelewengan kita, supaya kita dapat mengakhiri tahun ini dengan hati yang bersih. Ya Tuhan Bapa kami, pandanglah kami yang berdosa ini. Dalam hati kami teringat akan pelbagai kesalahan yang kami lakukan selama tahun 2020 ini. Sering kami tidak menghiraukan pedoman hidup yang Kau berikan kepada kami. Acap kali kami meninggalkan jalan-Mu dan mengikuti saja keinginan kami sendiri. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami.
Ya Tuhan, kami sering malas dan kurang bersemangat dalam menghadiri ibadat bersama. Kami kurang menghargai kurnia-kurnia-Mu dan lupa berterima kasih kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kami sering bersalah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pikiran itu kurang kami kendalikan. Dengan perkataan, kami telah melukai hati orang, dan perbuatan kami sering kurang pantas untuk seorang pengikut Kristus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mengungkapkan penyesalan kita dalam adat tobat ini. Pujilah Tuhan, hai hatiku, pujilah namanya yang kudus, hai seluruh batinku. Pujilah Tuhan, hai hatiku, jangan lupakan segala kebaikannya. Terpujilah Allah yang berbelas kasih. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang meluputkan hidupmu dari kematian dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Terpujilah Allah yang berbelas kasih. Tuhan itu pengasih dan penyayang, lambat akan marah dan penuh kasih setia. Ia tidak akan murka terus-menerus, tidak untuk selamanya mengobarkan amarahnya. Terpujilah Allah yang berbelas kasih. Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita dan tidak membalas sepadan dengan kesalahan kita. Tetapi sebagaimana langit menjulang tinggi di atas bumi, demikianlah kasih setia Tuhan terhadap orang yang bertakwa. Terpujilah Allah yang berbelas kasih. Sejauh timur dari barat, sekian jauhlah dibuangnya kejahatan kita. Seperti seorang bapa sayang akan anaknya, demikian Tuhan sayang akan orang yang takwa. Terpujilah Allah yang berbelas kasih. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, menghantar kita ke hidup yang kekal.
Gloria in excelsis Deo. Propter magnam gloriam tuam, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus excellentis, Deus Pater omnipotens, Domine Dei unicegeter, Jesu Christi, Jesu Christi, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Marilah berdoa. Allah yang Maha Murah, Engkau mengetahui segala pengalaman kami selama tahun 2020 yang pada malam ini kami akhiri. Engkau mengenal segala suka dan duka, kebaikan dan dosa kami. Di dalam segala pengalaman itu, Engkau tetap menyertai dan membimbing kami sampai pada malam ini juga. Pada kesempatan ini, kami berkumpul untuk bersama-sama bersyukur kepadamu, serta memohon belas kasih-Mu. Sudilah kiranya Engkau menerima doa berupa ucapan syukur dan ungkapan penyesalan yang kami hadapkan kepadamu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir.
Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripada-Nya. Ia telah menyatakan keadilan-Nya di hadapan para bangsa. Ia mengatakan kasih dan kesetiaan-Nya terhadap kaum Israel. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita.
Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Hendaklah langit bersukacita, dan bumi bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu-lagu, dengan nafiri dan sangkakala dan nyanyi. Bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Bait pengantar Injil. Alleluia, 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 alleluia. Hari ini cahaya gemilang turun ke dunia, dan fajar suci menyinari kita. Marilah menyembah Tuhan, hai semua bangsa. Alleluia, alleluia. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada mulanya adalah Sabda. Sabda itu bersama-sama dengan Allah, dan Sabda itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah.
yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Sabda itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, tahun 2020 ini mengisahkan sejarah hidup kita manusia. Dari tanggal 1 Januari 2020 sampai saat ini tanggal 31 Desember 2020, kita telah mengukir pengalaman hidup sepanjang tahun ini. Ada banyak cerita indah yang boleh kita goreskan di dalam perjalanan hidup kita sepanjang tahun ini. Dan cerita indah yang ada, yang kita dapatkan, yang kita temukan dalam perjalanan kehidupan kita di tahun 2020 ini, yaitu pengenalan kita akan Tuhan. Walaupun cerita yang dominan diisi oleh kisah pengalaman perjumpaan kita dengan wabah COVID-19, tetapi cerita belas kasih Allah terus-menerus kita rasakan. Cerita bagaimana Tuhan mengasihi kita terus-menerus berlangsung. Cerita di mana Tuhan tetap memperhatikan kita terus terlaksana. Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Cahaya penyelamatan Tuhan terus-menerus menerangi kita. Dan Tuhan sepanjang perjalanan hidup kita di tahun 2020 ini terus-menerus dipancarkan kepada kita, dan Dia selalu mau menyatakan kehadirannya di dalam kehidupan kita. Hari ini, saat ini, pada malam hari ini, kita diajak secara lebih dekat, coba memilah, melihat secara lebih dekat
betapa besar kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan, cinta, kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami di tahun 2020 ini. Ada banyak tanda kebaikan yang selalu Engkau curahkan dalam kehidupan kami sepanjang tahun ini. Walaupun kami berhadapan dengan kegelisahan, ketakutan, dan kecemasan, namun kehadiran-Mu selalu menguatkan kami. Kehadiran-Mu selalu memberikan kegembiraan bagi kami. Kehadiran-Mu selalu membawakan pengharapan bagi kami untuk selalu melihat bagaimana karya penyelamatan-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Ungkapan syukur ini hendaknya kita nyatakan di hadapan Tuhan. Kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem selalu menjadi cahaya bagi kita untuk mengingatkan kita bahwa di balik perjalanan kehidupan kita, perjalanan sejarah hidup kita, Allah yang dekat itu, Dia Al-Masih, Dia Immanuel, Allah yang menyertai itu, sungguh-sungguh terasa di dalam kehidupan kita manusia. Sungguh-sungguh terasa di dalam setiap jejak perjalanan kehidupan kita di tahun 2020 ini. Tuhan selalu setia menyelenggarakannya. Deus Providebit. Tuhan menyelenggarakan segalanya. Dia selalu hadir di tengah-tengah kita. Dia selalu menyertai kita. Dia selalu mau membuka mata kita. Supaya kita selalu kenal apa yang selalu Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Kalau Dia sepertinya mengiyakan pengalaman kondisi dunia di tahun 2020 ini dengan cerita yang menyesakan kita karena ada wabah yang membuat kita tergoncang dari berbagai macam segi. Mungkin inilah kita perlu melihat bahwa inilah saat Tuhan juga mau mengingatkan kita betapa penting kita juga datang mendekati Dia. Dia yang lahir, Dia yang mau tinggal di tengah-tengah kita. Mungkin inilah saat kita menyatakan secara lebih tegas lagi bahwa kedatangan Tuhan, kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini betul-betul menjadi saat bagi kami, bagi kita semua untuk mengalami secara lebih dekat bagaimana kasih karunia Tuhan. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Memang Tuhan mau menunjukkan kebenarannya. Kedatangannya adalah saat di mana Tuhan menunjukkan penyelamatan kepada kita. Dialah Mesias, Dialah Allah yang menyertai kita. Setiap jejak hidup kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Allah yang berbelas kasih itu selalu berlangsung sepanjang masa. Allah yang maha baik itu tetap nyata dalam kehidupan kita. Kita selalu diajak, selalu ditarik supaya sungguh-sungguh mengenal Dia lebih dekat. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di akhir tahun 2020 ini, marilah kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Dan marilah kita serahkan seluruh harapan kita pada Tuhan untuk pengalaman hidup nanti di tahun 2021 nanti. Akan ada cerita indah yang Tuhan akan selalu nyatakan dalam kehidupan kita. Karena karya belas kasih Tuhan itu berlangsung sepanjang masa. Dia hanya mau menarik kita supaya kita betul-betul mampu mengenal bagaimana Dia hadir, bagaimana Dia hidup. Kalau kita mengalami pengalaman sedih yang membuat kita tersesak karena pergumulan kita, tengoklah kebaikan Tuhan yang tidak pernah putus. Kalau kita cemas akan apa yang kita hadapi dalam kehidupan kita, lihatlah cerita kisah hidup yang terjadi di Bethlehem pada waktu persalinan, di mana Maria dan Yosef
juga dengan beban. Tapi apa yang mereka temukan ketika putra mereka Yesus Kristus boleh lahir? Apa yang mereka dapatkan? Kemuliaan Tuhan. Itulah yang juga menjadi impian kita, harapan kita. Bahwa Tuhan selalu menyertai kita, walaupun mungkin kita akan selalu melewati saat-saat sulit. Tapi hari ini, saat ini, pada malam hari ini, kita boleh bersyukur. Karena sampai saat ini, Tuhan selalu setia. Dia Allah yang setia. Setiap waktu ada ceritanya. Setiap masa ada pengalamannya. Orang bilang, pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Tapi sebuah pengalaman hidup tidak pernah akan menjadi guru yang terbaik kalau orang itu tidak pernah masuk di dalam dirinya untuk merenungkan setiap jejak-jejak pengalaman hidupnya sendiri. Karena itu saat ini di akhir tahun ini kita diajak untuk bermenung, mengoreksi diri. Pertama, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan yang Kau nyatakan dalam kehidupan. Aku mengakui bahwa saya sering lalai untuk setia. Saya sering meninggalkan apa yang Engkau ajarkan dalam kehidupan. Saat ini saya datang kepadamu mau memohon ampun. Kita mohon ampun atas segala kesalahan dan kelalaian kita. Dan saat ini saya memohon kekuatan, bimbingan, perlindungan di tahun yang akan datang nanti. Semoga kami bisa mengisi hidup kami dengan cerita yang lebih baik, pengalaman hidup yang baik, pengalaman hidup yang membuat kita semakin berkenan kepada Tuhan. Karena itu marilah kita nyatakan seluruh harapan kita kepada Tuhan. Semoga lewat pengalaman yang kita alami di tahun 2020 ini, kita akan semakin kokoh untuk bertumbuh di dalam iman, dan kita selalu mau menyampaikan segala permohonan kita. Semoga apa yang kita akan lewati nanti di tahun yang akan datang boleh menjadi sebuah perjalanan pengalaman hidup yang lebih indah, lebih baik, dan seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas segala penyertaannya, dan marilah kita memohon perlindungan Tuhan untuk tahun baru nanti. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita nyatakan iman kita di hadapan Tuhan dengan mengucapkan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga, bangkit dari antara mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Doa umat. Allah yang Maha Murah dan Penyayang, Engkau tidak pernah menolak mereka yang dengan rendah hati memanjatkan permohonan kepadamu. Maka sudilah mendengarkan permohonan dan syukur kami atas kebaikan-Mu yang pada kesempatan ini kami hadapkan kepadamu. Bagi gereja. Ya Bapa, Engkau telah hadir dan menyertai kami gereja-Mu. Pada akhir tahun ini, kami mengucap syukur atas kebaikan yang Engkau nyatakan dalam gereja-Mu. Pandanglah kiranya gereja-Mu selalu, supaya dapat menjadi tempat bagi seluruh umat manusia, menemukan perdamaian,
kebahagiaan, dan kesejahteraan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi bangsa dan negara, ya Bapa, berkatilah bangsa dan negara kami. Semoga dengan pengalaman hidup yang dialami pada tahun yang akan kami lewati ini akan menjadi titik tolak dalam menjamin keamanan, kedamaian, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia nanti. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi kaum lemah dan tertindas, ya Bapa, berkatilah para kaum lemah, miskin dan tertindas. Semoga mereka selalu merasakan bahwa Engkau selalu menguatkan mereka dan menjadi sumber kekuatan hidup mereka di dalam menghadapi kesulitan dan tantangan hidup mereka. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi kita yang hadir dalam perayaan syukur ini, ya Allah, Engkau telah menyertai dan membimbing kami selama perjalanan kehidupan kami di tahun 2020 ini. Kami mohon kepadamu, berkatilah kami umat-Mu. Semoga kami semua di sepanjang tahun yang akan datang boleh hidup layak sebagai putra dan putri-Mu dengan mengamalkan kabar gembira, yaitu Injil Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Pada saat ini juga, di akhir tahun ini, pantas kita bersyukur atas segala kasih karunia yang Tuhan nyatakan di tengah keluarga kita masing-masing. Ada banyak pengalaman indah yang boleh kita temukan, di mana Tuhan hadir, di mana Tuhan tinggal, dan Dia selalu menguatkan kita. Dan secara khusus pula pada saat ini kita berdoa bersama dengan keluarga Lingas Kantor, memohon rahmat kesembuhan bagi Bapak Ferdinand Lingas yang sedang diopname di Rumah Sakit Profesor Kando. Ucapan syukur juga dari Oma Rosa Duma yang genap berusia 68 tahun tanggal 31 Desember 2020. Ucapan syukur juga dari keluarga Tandayu Supit atas rahmat dan kebaikan yang Tuhan nyatakan di tengah keluarga sepanjang tahun 2020 ini, serta memohon doa untuk kehidupan, pekerjaan, serta rencana keluarga di tahun baru nanti, tahun 2021. Dari keluarga besar Orang Muda Katolik Paroki Kristus Raja Kota Mobagu, mengucap syukur untuk kebersamaan di tahun 2020, serta memohon berkat untuk rencana dan program kerja dari OMK, serta rahmat persaudaraan yang semakin erat. Dan dari keluarga Renyan Sugiyanti, memohon doa untuk keselamatan jiwa dari Bapak Yusuf Sukardi yang telah dipanggil Tuhan 21 tahun yang lalu tanggal 31 Desember.
Tuhan Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang tahun ini. Kami kaum keluarga boleh mengalami kehadiran-Mu, berkat yang Engkau nyatakan di tengah keluarga kami ini. Karena itu ya Tuhan, baharuilah keluarga kami ini. Semoga pengalaman akan kehadiran-Mu lewat berkat yang diterima oleh keluarga ini, mereka semakin percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, yang selalu tinggal di tengah-tengah keluarga mereka. Karena itu ya Tuhan, berikanlah rahmat kesehatan yang tetap bagi seluruh anggota keluarga kami ini. Berkatilah segala pekerjaan dan rencana-rencana baik mereka ke depan, dan terimalah saudara-saudari kami yang telah meninggal. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami sampaikan ke hadirat-Mu. Semoga Engkau berkenan mengabulkannya sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab semua ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Terimalah kiranya dengan anggur ini, serta syukur kami atas segala kebaikan-Mu, dan berilah kami selalu kekuatan dan damai-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita siapkan doa syukur agung yang kedua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab sabdamu telah menjadi manusia, dan karena misteri ini bersinarlah di dalam hati kami cahaya kemuliaan-Mu yang baru. Kini Engkau Allah yang tak kelihatan, dapat kami kenal dalam diri Putra-Mu, penebus kami. Sehingga hati kami pun dikobarkan untuk mencintai Engkau yang tak terjangkau oleh mata manusia. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi, kami mengumandangkan kidung kemuliaan bagi-Mu, dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
Hosanna in excelsis, in excelsis, in excelsis. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, in excelsis. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenang, ya Tuhan, yang bangkit mulia. Datanglah, umatmu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Benediktus Roli Untu, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu.
dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Preseptis Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti et a peccatusimus semper liberi, et ab omni perturbationis securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri Iesu Christi. Quia tum es regnum et potestas et gloria in saecula. Saudara-saudari, kehadiran Kristus di tengah keluarga kudus menampakkan cinta kasih, keramahan, kemesraan, dan damai sejahtera. Marilah kita memohon kehadirannya di tengah keluarga besar Allah dengan damai sejahteranya. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
Saudara-saudari, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga Tuhan. Datanglah secara rohani ke dalam hatiku. Aku akan memelukmu dan menyatukan diriku seluruhnya kepadamu. Karena engkau sungguh telah hadir, dan jangan pernah mengizinkan aku untuk dipisahkan darimu. Yesus yang terkasih, nyatakanlah hatiku, agar senantiasa berkobar-kobar bagimu. Amin.
Allah telah mengutus putranya yang tunggal ke dunia, agar kita dapat hidup demi Dia. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Murah, segenap hidup kami berada di tangan-Mu. Engkau telah membimbing dan melindungi kami selama tahun yang lampau ini. Sudilah kiranya Engkau menyertai kami juga masuk ke dalam tahun yang baru, tahun 2021. Dan berkatilah kami pada malam yang terakhir ini, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, ada banyak kisah peristiwa yang kita alami di tahun 2020 ini. Semoga apa yang kita temukan, apa yang kita dapatkan, apa yang kita peroleh di tahun 2020 ini yang akan segera kita akhiri, kita tetap merasakan bagaimana karya belas kasih Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita selalu menaruh harapan penuh pada Tuhan, dengan kesetiaan kita untuk selalu mau mengandalkan Dia. Oleh karena itu, semoga ucapan syukur kita atas penyelenggaraan Tuhan sepanjang tahun 2020 ini, kita akan semakin kuat untuk membangun hidup lebih baik di tahun yang baru nanti, tahun 2021. Oleh karena itu, kepada kita semua, terima kasih atas kebersamaan kita selama ini. Semoga di tahun baru nanti kita akan jadi lebih baik, dan apa yang kita harapkan dapat kita peroleh. Oleh karena itu, di akhir perayaan Ekaristi ini, mari kita memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga kita sekalian selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Saudara-saudari, dengan ini peran Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi kita diutus. 1, 2, 3.